warahmatullahi wabarakatuh kepada adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan ya pada mata kuliah hukum pidana. Di mata kuliah hukum pidana ini dalam perkuliahan kita ke depannya ada beberapa materi inti atau materi penting yang mesti diketahui oleh adik-adik. Tentunya dalam melaksanakan perkuliahan kita ini berdasarkan dengan RPS yang telah ada ya, yaitu di rencana pembelajaran semester. Di situ adik-adik bisa melihat apa sih capaian daripada pembelajaran yang akan kita capai. Begitu pula syarat-syarat dalam kelulusan di mata kuliah kita, yaitu mata kuliah hukum pidana yang saya ampu. Nah, karena di pertemuan pertama kita hari ini, saya akan membahas beberapa materi terkait dengan hukum pidana ya. Pertama yang kita bahas di pertemuan pertama kita hari ini yaitu mengenai sejarah hukum pidana. Terus yang kedua yang akan kita bahas yaitu pengertian hukum pidana. Yang ketiga adalah fungsi daripada hukum pidana, dan yang keempat istilah dan pengertian tindak pidana. Jadi yang keempat poin itulah yang akan kita bahas di pertemuan kita hari ini. Kenapa? Karena di antara keempat poin itu merupakan dasar atau basic untuk melangkah lebih jauh nanti dalam memahami atau mengetahui hukum pidana itu. Kalau kita berbicara terkait dengan hukum pidana, maka yang paling pertama harus kita ketahui atau adik-adik mahasiswa ketahui itu adalah sejarahnya. Kenapa sejarahnya yang paling pertama untuk kita ketahui, agar supaya kita mengetahui latar belakang dan bagaimana perkembangan, begitu pula asal muasal daripada hukum pidana itu, khususnya hukum pidana kita di Indonesia dengan menganut sistem hukum civil law ya, atau biasa disebut dengan sistem hukum Eropa kontinental. Nah, kita akan kembali menarik ke belakang ya, dalam arti kata asal muasal daripada hukum pidana di Indonesia. Nah, hukum pidana yang kita anut atau pakai di negara kita sekarang ini, itu di Indonesia, itu tidak pernah terlepas daripada negara yang telah menjajah kita ya, yaitu Belanda. Itu begitu pula Belanda tidak pernah juga terlepas daripada negara yang telah menjajah negara tersebut. Jadi kalau kita lihat ternyata yang namanya sistem hukum, khususnya hukum pidana yang berkembang di dunia itu ya, salah satu yang melatar belakangi itu adalah adanya yang namanya penjajahan dari satu negara ke negara yang lainnya, dan negara yang menjajah tersebut itu membawa sistem hukum ke negara tempat jajahannya. Nah, kita flashback
kesamaan Romawi kuno. Kenapa? Karena kalau kita mau melacak dengan sejarah hukum pidana itu ya kita kembali ke zaman Romawi. Atau kalau sekarang itu disebut atau tempatnya ada di Italia. Nah, dari kerajaan Romawi itulah asal muasal sistem hukum civil law ya, dengan cirinya bersifat tertulis. Kemudian Romawi atau kalau sekarang adalah Italia itu menjajah negara Prancis, itu kerajaan Napoleon Bonaparte. Nah, karena Italia atau Romawi menjajah Prancis, maka Romawi tersebut membawa sistem hukumnya ke Prancis. Nah, kemudian Prancis juga mengadopsi sistem hukum dari negara yang telah menjajah dia ya, yaitu adalah Romawi. Kemudian Prancis menjajah Belanda. Nah, kemudian Prancis juga membawa sistem hukum yang dia pakai dari negaranya ke Belanda, sehingga di Belanda juga memakai sistem hukum yang berasal dari negara yang telah menjajah dia, yaitu Prancis. Kemudian Belanda menjajah Indonesia, dan Belanda juga membawa sistem hukum ke negara tempat jajahannya, yaitu Indonesia. Sehingga karena kita dijajah oleh Belanda, maka sistem hukum yang kita pakai atau gunakan itu adalah sistem hukum sama dari negara Belanda yang telah menjajah kita. Jadi kalau kita melihat sejarahnya secara sederhana seperti itu ya. Kenapa kita memakai sistem hukum civil law atau biasa disebut Eropa kontinental sama dengan Belanda, karena Belanda yang menjajah kita. Begitu pula Belanda sama dengan Italia karena Italia menjajah Belanda. Dan kenapa Italia sama dengan Prancis, karena dia yang menjajah Prancis, begitu Italikumnya. Jadi itu tidak pernah terlepas daripada negara yang telah menjajah negara kita ya, sehingga kita juga menganut sistem hukum seperti negara yang telah menjajah kita. Selanjutnya kita masuk ke pengertian hukum pidana. Apa sih yang dimaksud dengan hukum pidana itu sendiri? Nah, di sini kita akan melihat pengertian daripada hukum pidana itu. Nah, kita akan melihat beberapa pandangan ya atau pendapat dari ahli hukum pidana. Di sini saya hanya memberikan 3 pendapat ya dari ahli hukum pidana terkait dengan pengertian hukum pidana. Di sini saya memberikan ada dari Prof. Sudarto. Prof. Sudarto ini merupakan salah satu daripada ahli hukum pidana di Indonesia. Yang kedua, saya juga akan memberikan pendapat atau pandangan dari Prof. Mulyatno. Apa sih yang dimaksud dengan hukum pidana? Dan yang ketiga dari Profesor Edward Omar Syarif atau biasa disebut dengan Prof. Edi. Kita akan melihat pandangan ketiga ahli hukum pidana tersebut, apa sih yang dimaksud dengan hukum pidana. Pertama kita akan lihat pandangan dari Prof. Sudarto ya. Menurut Prof. Sudarto bahwasannya
hukum pidana itu adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Nah, dengan mengadakan dasar dan aturan itu ada 3. Pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, terus yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Terus yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Kemudian yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Nah, kalau kita lihat pengertian dari Prof. Sudarto ini, bisa kita analisa. Salah satunya itu adalah menjelaskan bahwasannya hukum pidana itu merupakan cabang daripada ilmu hukum ya. Ilmu hukum itu di dalamnya ada misalkan hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Nah, hukum pidana itu merupakan bagian daripada ilmu hukum yang membahas tentang tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan. Begitu pula perintah yang harus dilakukan, yang mana apabila dilanggar daripada larangan tersebut atau tidak dilaksanakan daripada perintah tersebut, tentunya ada ancaman sanksi pidana yang akan dikenakan kepada si pelanggar tersebut. Selanjutnya, yang kedua, kita akan melihat pandangan daripada Prof. Mulyatno ya, terkait dengan pengertian daripada hukum pidana. Nah, kalau menurut Prof. Mulyatno, beliau mengatakan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Nah, kalau kita lihat pandangan daripada Prof. Mulyatno ini sebenarnya tidak berbeda antara pandangan Prof. Sudarto ya. Kalau kita lihat, dia juga membicarakan bahwasannya bagian dari keseluruhan hukum. Jadi secara substansi, beliau juga mengatakan bahwasannya hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur terkait dengan tingkah laku seseorang atau terkait dengan perbuatan seseorang, perbuatan mana yang boleh dilakukan, perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dan apabila dilanggar larangan tersebut, tentunya akan diberikan ancaman sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kita akan melihat pandangan yang ketiga menurut Prof. Edi ya, atau biasa disebut dengan Profesor Edward Omar Sharif Hierich. Nah,
kalau menurut Prof. Edi, apa sih yang dimaksud dengan hukum pidana itu? Beliau mengatakan bahwasannya hukum pidana itu sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, di mana di dalamnya itu berisi perbuatan yang dilarang, perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhi. Kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan, dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. Kalau kita lihat pandangan dari Prof. Edi ini terkait dengan pengertian hukum pidana, ada beberapa poin ya yang adik-adik bisa garis bawahi atau bisa kita analisa. Pertama, terkait dengan negara yang berdaulat. Gitu. Jadi kalau menurut Prof. Edi itu hukum pidana itu adalah hukum yang dibuat oleh negara yang berdaulat. Kenapa beliau memasukkan negara yang berdaulat? Karena kalau kita berbicara pada saat sekarang ini dalam perkembangan negara, tentu kita harus lihat negara itu apakah negara sudah merdeka atau negara yang mandiri. Karena yang negara yang tidak merdeka atau tidak mandiri tentunya tidak bisa membuat hukum sesuai dengan keinginannya dari satu negara tersebut. Sehingga kalau Prof. Edi mengatakan hukum pidana itu ya hukum yang dibuat oleh negara yang berdaulat. Itu syarat yang pertama. Kedua, di dalam hukum pidana itu berisi ada perbuatan yang dilarang. Terus yang kedua ada perbuatan yang diperintahkan. Jadi karena di dalam undang-undang itu bukan hanya larangan ya, tetapi ada juga perintah, dan keduanya itu harus ditaati atau dipatuhi. Itu apabila tidak ditaati atau dipatuhi, baik itu larangan begitu pula perintah, maka konsekuensinya itu ada ancaman sanksi pidana. Makanya di situ dikatakan disertai dengan ancaman sanksi pidana yang melanggar atau tidak mematuhi. Itu. Jadi ada ancaman sanksi pidana bagi seseorang yang tidak mematuhi daripada apakah itu larangan begitu pula perintah, sehingga akan dijatuhkan sanksi pidana. Kenapa? Karena menurut beliau salah satu karakteristik hukum pidana itu yang membedakannya dengan bidang hukum lainnya adalah sanksi pidananya. Itu sanksi pidananya, di mana sanksi pidananya itu keberlakuannya dipaksakan oleh negara. Jadi dalam arti kata kalau keberlakuannya dipaksakan oleh negara, mau tidak mau kita harus terima apabila melanggar daripada apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi, karena kenapa hukum pidana itu adalah hukum publik, artinya hukum yang mengatur tentang kehidupan masyarakat secara umum, atau yang mengatur antara kepentingan negara dengan kepentingan individu atau kepentingan negara dengan masyarakatnya. Selanjutnya kita akan melihat fungsi daripada hukum pidana. Di situ saya memberikan ada 3 ya pandangan dari ahli hukum, yaitu baik dari Voss, Hart, dan Prof. Edi.
Itu. Nah, kalau menurut Voss, fungsi daripada hukum pidana itu adalah untuk melawan kelakuan-kelakuan yang tidak normal. Nah, yang dimaksud dengan kelakuan yang tidak normal di situ adalah kelakuan-kelakuan yang eh, bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat atau yang mengganggu ketertiban masyarakat. Nah, kalau menurut HAT, fungsi hukum pidana itu adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum, serta melindungi warga dan negara dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan memberikan perlindungan kepada siapapun. Jadi, hukum pidana itu fungsinya itu adalah melindungi warga negara atau melindungi masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan dari siapapun. Nah, terus yang ketiga menurut Prof. Edi itu adalah fungsi hukum pidana dia bagi ke dalam dua bagian. Ada disebut dengan fungsi hukum pidana secara umum dan fungsi hukum pidana secara khusus. Kalau fungsi hukum pidana secara umum berarti untuk menjaga ketertiban umum yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan kalau fungsi khususnya itu adalah selain melindungi kepentingan hukum, juga merupakan sebagai keabsahan bagi negara dalam menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum. Itu. Jadi ada dua ya, itu ke fungsi umum dan fungsi khusus, di mana pada intinya adalah memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, baik itu sifatnya umum, begitu pula yang bersifat individu. Kemudian yang terakhir kita akan melihat atau saya akan menjelaskan istilah dan pengertian daripada tindak pidana. Nah, kalau kita lihat tindak pidana itu kan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda ya, negara yang telah menjajah kita, yaitu dari kata strafbarheid. Nah, dari kata strafbarheid ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu tidak ada yang baku, dalam arti kata tidak ada persamaan persepsi di antara para ahli hukum pidana. Mereka memiliki pandangan atau pendapat tersendiri dalam menerjemahkan kata strafbarheid itu. Ada yang memberikan terjemahan dari kata strafbarheid itu dengan kata peristiwa pidana. Ada juga yang memberikan terjemahan dengan kata perbuatan pidana, itu ya. Ada juga yang memberikan istilah peristiwa pidana, ada juga memberikan istilah delik pidana, dan ada juga yang memberikan istilah tindak pidana. Itu. Jadi mungkin adik-adik mahasiswa banyak menemukan di beberapa buku terjemahan ya, buku referensi, ada yang memberikan kata tindak pidana, peristiwa pidana, delik pidana, apalagi perbuatan pidana dan lain sebagainya. Pada substansinya sama saja, dia menerjemahkan dari kata strafbarheid. Kenapa? Karena memang tidak ada lembaga khusus yang diberikan wewenang untuk memberikan istilah daripada strafbarheid ini ketika diterjemahkan ke Indonesia. Akan tetapi pada umumnya ini ya, pada umumnya karena pada tahun 1976 dari pemerintah itu melakukan rapat dan memberikan kata strafbarheid itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu dengan kata tindak pidana, sehingga yang lebih lazim dikenal sampai saat sekarang ini di berbagai macam buku-buku, khususnya di dalam undang-undang, di dalam pasal-pasal yang ada,
eh, istilah daripada Strafbarvet itu eh, dia terjemahkan menjadi kata tindak pidana. Itu. Akan tetapi jangan heran ketika menemukan kata seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik pidana dan sebagainya, pada substansinya sama saja. Nanti adik-adik bisa lihat saja siapa yang memberikan terjemahan dari kata Strafbarvet itu. Tapi secara substansi itu tidak bisa kita salahkan karena mereka memiliki alasan tersendiri. Tetapi kalau di dalam undang-undang pasal-pasal yang ada itu mereka menggunakan kata tindak pidana. Gitu ya. Saya kira pertemuan kita hari ini sudah cukup ya kepada adik-adik sebagai pertemuan pertama dalam pembahasan materi kita hukum pidana sebagai langkah awal kepada adik-adik untuk mengetahui daripada hukum pidana itu apa. Mulai daripada sejarah hukum pidana itu sendiri, seperti hukum pidana kita. Itu tidak pernah terlepas daripada negara yang telah menjajah kita. Terus yang kedua, saya juga sudah memberikan penjelasan pengertian daripada hukum pidana dengan mengambil 3 contoh ya, yaitu dari Prof. Sunarto, Prof. Mulyatno, dan Prof. Edi. Dan yang ketiga adalah fungsi daripada hukum pidana itu adalah dari Prof. Rifat dan Prof. Sudarto, dan selanjutnya adalah istilah daripada hukum pidana itu. Saya kira cukup. Cukup sekian ya, dan saya harap adik-adik kembali mereview materinya nanti ya, supaya lebih dipahami terkait materi-materi yang saya bawakan hari ini. Saya kira cukup sekian dari saya, dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menjalankan aktivitasnya yang lain.